Hal ardud dunya hiya ardul mahsyar yaumul qiyamah. Satu pertanyaan yang sering muncul di benak kita, bahwa apakah bumi dunia ini sama dengan bumi di hari mahsyar kelak? Hal hadhihi hiya al-ardul lati yuhsyaru 'alayha al-insu wal jinnu wal wahsyu wa kadzalika tuhsyaru 'alayha al-malaikatu. Apakah bumi yang kita injak hari ini adalah bumi yang kelak manusia, jin, binatang-binatang, demikian juga para malaikat dibangkitkan, dikumpulkan hingga digiring menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa kaifa tasi'u hadhihi al-ard likulli hadhihi al-khalaiq? Lalu seberapa besar nanti bumi ini akan melebar dan meluas sehingga mampu menampung semua makhluk? Wa a'dhamuhum wa aktsaruhum 'adadan al-malaikah, di mana nanti semua para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina la ya'lamu 'adatuhum illa Allah Subhanahu wa ta'ala, belum lagi makhluk-makhluk Allah yang tidak kita ketahui seberapa banyak jumlahnya. Yaqulu ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa ma ya'lamu junud rabbika illa huwa. Tidak ada yang tahu seberapa banyak junudnya Allah kecuali hanya Dialah yang paling tahu. Surat Al-Mudaththir, surat Al-Mudaththir ayat 31. Wa kadzalika bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna a'dad junudillahi subhanahu wa ta'ala min al-malaikati la ya'lamuha illa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bilangan jumlah junudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tentara-tentaranya Allah, makhluk-makhluknya Allah, yang itu dari golongan malaikat, tidak ada yang tahu berapa jumlahnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka itu haitsu tamtali bihim as-samawat as-sab', memenuhi seisi langit 1 sampai langit 7. Kalau kita tengok satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ara ma la tarawna. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, melihat sesuatu apa yang tidak kalian lihat. Wa asma'u ma la tasma'un. Aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Inna as-sama' attat wa haqqa laha an tu'atti ma fiha mawdi'u 4 asabi' illa wa malakun wadi'un jabhatahu syajidan lillah. Sesungguhnya langit merintih dan diberikan kepadanya hak untuk merintih, karena tidak ada dalam posisi 4 jari kecuali ada malaikat yang meletakkan keningnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi, kata Rasul, lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira wa ma taladzattum bin nisa'i 'ala al-furushat wa la kharajtum ila as-su'adat. Wallahi lawadittu anni kuntu syajaratan tu'dadu. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis, dan kalian tidak akan merasakan enaknya di atas kasur bersama istri kalian, dan kalian akan keluar menuju bukit-bukit untuk berdoa dengan suara yang keras kepada Allah.
Demi Allah, aku sangat ingin seandainya aku menjadi sebatang pohon yang ditebang. Fahal tasi'u hadhil ard al-awwalin wal-akhirin min hadhil khalaiq? Apakah bumi ini akan meluas, melebar sehingga bisa menampung semua makhluk, baik makhluk al-awwalin, makhluk terdahulu, wal-akhirin, atau makhluk yang datang sesudahnya. Huna yumkinu as-su'al wa fi dhatil waqti nahtaj ila jawab. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini seringkali muncul di dalam benak kita, dan di dalam waktu yang sama nahtaj ila jawab, kita butuh yang namanya jawaban. Hal arduna hiya ardul mahsyar? Apakah bumi yang kita anjak hari ini itu adalah bumi mahsyar kelak? Am anna hunaka ardan ukhra qad jahazaha Allah subhanahu wa ta'ala kay yuhsyaru 'alaiha al-khalaiq yaum al-qiyamah? Ataukah hunaka ardan ukhra, ada bumi lain yang dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kay yuhsyaru 'alaiha al-khalaiq yaum al-qiyamah, yang menjadi tempat kelak manusia, semua makhluk dibangkitkan oleh Allah, disatukan hingga digiring. Wa min duni istisna'in li ahadin, la min malak wala ins wala jin wala wahsh wala tayr, sayyiduhum wa khadimuhum, faqiruhum wa ghaniyuhum, za'imuhum wa abduhum. Tidak ada pengecualian bagi siapapun dan seorang pun, makhluk manapun. La min malakin, tidak ada pengecualian bagi para malaikat. Wala ins, tidak pula ada pengecualian bagi semua manusia. Wala jin, tidak ada pengecualian bagi ras jin. Wala wahsh, pun tidak ada pengecualian bagi hewan. Wala tayr, atau burung-burung. Sayyiduhum wa khadimuhum, baik mereka yang sayyid ataupun yang khatim, mereka yang statusnya mungkin menengah ke atas ataupun menengah ke bawah. Faqiruhum wa ghaniyuhum, tidak mengenal fakir atau kaya, miskin dan kaya. Za'imuhum wa abduhum, tidak mengenal orang ternama ataupun orang yang tak punya nama. Karena itu kita butuh melihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Yaqulu ta'ala, idza sama'un syaqqat, ingatlah tatkala langit itu dibelah oleh Allah. Insyaqqat, dia membelah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, langit sendiri memberikan izin kepada Tuhannya. Artinya langit tidak lagi ditundukkan untuk makhluk, tetapi dia diberikan kuasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idzal ardu muddat, dan ingatlah ketika saat itu bumi melebar dan meluas. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan bumi pula memuntahkan semua apa yang ada dalam dirinya. Wa takhallat, sehingga perut bumi kosong dari mayat-mayat yang ada di dalamnya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan bumi pun juga mengizinkan kepada Tuhannya, sehingga Tuhannya benar-benar berkuasa atas bumi itu. Hadhil ayat al-khams min surat al-insyiqaq. Ayat yang kami baca di atas itu adalah ayat surat al-insyiqaq ayat 1 sampai ayat 5. Dari 1 sampai 5 itu tuhki lana hal qiyam as-sa'ati wa insyiqaq as-sama'i, menceritakan tentang bagaimana ihwal atau kondisi hari kiamat itu. Wan syiqaqus sama, bagaimana langit itu kemudian membelah. Wan siya'iha li amrillah, membelah, memecah, semata-mata karena dia patuh terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika tuhki lana halatal ard. Ayat di atas juga memberikan penjelasan kepada kita bagaimana kondisi bumi. Wa kaifa annaha satamud muddan 'aziman,
bagaimana kelak bumi itu dia akan melebar dan meluas. Ba'da indikakil jibali, setelah gunung-gunung yang ada di atas permukaan bumi ini kemudian rusak, naik ke angkasa dan memecah dirinya. Wa idzal biharu sujirat, dan setelah lautan meluapkan airnya, tsumma tahwiluha ba'da dhihabi ma'iha, lalu bumi menjadi berubah setelah air yang ada di lautan itu surut dan habis. Ba'da dhihabi ma'iha ila ardin yabisatin tamuddu ma'a baqiyal ard, lalu kemudian bumi melebarkan dirinya sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa idzal ardu muddat, dan ingatlah ketika bumi meluas dan melebarkan dirinya. Tsumma ba'dal mudd tulqi al-ard ma fi dakhiliha min al-amwat, setelah selesai bumi itu meluaskan dan melebarkan dirinya, lalu dia memuntahkan ma fi dakhila min al-amwat, semua kandungan yang ada pada perutnya. Karena itu wa alqat ma fiha wa takhallat, mayat-mayat baik dari golongan manusia, dari golongan hewan, alqat kemudian dimuntahkan oleh bumi. Ay alqat bihim min batinha ila zahiriha bi sur'atin fa'iqatin ba'da tashaqquqiha, yakni bumi memuntahkan semua min batinha, apa yang ada di dalam perutnya, ila zahiriha, dimuntahkan ke daratan, bi sur'atin fa'iqatin, dengan begitu sangat cepat. Fa idza asbaha al-khalq 'ala zahriha, lalu kemudian jasad-jasad itu berada di permukaan bumi, lalu dakhalat al-arwahu fi ajsadihim, barulah setelah itu ruh-ruh mereka dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan ke jasad mereka. Fa idahum qiyamun yanzurun, lalu tiba-tiba mereka berdiri, yanzuruna, dan melihat. Dzalika min nafaqatil ba'ts fi qoulihi ta'ala thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun, kemudian ditiuplah sangkakala untuk yang kedua kalinya, fa idahum qiyamun yanzurun, setelah sangkakala itu ditiup mereka kemudian bangun, yanzurun, dan melihat. Fi hadha tartib al-ilahi, dari urutan tadi itu, sebagaimana itu urutan yang ada di dalam Al-Quran, yuhsyarun nasu ala ardid dunya laysa li ahadim illa mawqi' qadami, manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala ardid dunya, di atas bumi dunia, laysa li ahadihim illa mawqi' qadami, tiada seorang pun melainkan mereka berdiri di tempatnya masing-masing. Wala yura illa ar-ru'us wallati tu'iddu bi alafil milyarat minal khalaiq, tiada mereka itu dilihat melainkan kepala-kepala, terlihat hanya seperti kepala-kepala. Wallati tu'iddu bi alafil milyarat minal khalaiq, karena begitu banyak makhluk yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga seakan-akan hanya kepalanya saja yang kelihatan. Insahum wa jinnahum, baik itu golongan manusia, wa jinnahum, ataupun golongan jin dengan berbagai macam rasnya, wa wahsyihim, juga termasuk binatang-binatang. Kulluhum yantadhiruna amrallahi subhanahu wa ta'ala, al-ins wal jin wal wahsh, kulluhum yantadhirun, mereka semua menunggu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Syakhisatan absaruhum tarhaquhum dhillah, mereka semuanya tunduk, tak mampu berbuat apa-apa. Yantadhiruna ma yakunu min amrihim wa ma sayu'awwilu alaihim haluhu, mereka masing-masing yantadhirun, menunggu apa yang akan terjadi pada diri mereka. Maka pertanyaannya adalah, fahal hadhihi ardul mahsyar, apakah bumi yang kita injak ini adalah bumi mahsyar kelak?
Ay hal ardud dunya hiya ardul mahsyari ba'da an maddallaha fiha maddan la na'lamu miqdarahu wa la ya'lamuhu illa Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah apakah bumi yang kita injak hari ini itu adalah bumi mahsyar ba'da an maddallahu fiha muddan, setelah bumi ini dilebarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang ukurannya tidak ada satupun yang tahu di antara makhluk kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kemudian linaqra'a ra'ya ba'dil ulama min as-salafis salih linakuna ala bayyinatin min amrina. Karena itu dalam soalan ini kita harus merujuk kembali kepada bagaimana komentar para ulama salafus saleh agar kita mendapatkan data yang jelas. Faminhum man qal, sebagian para ulama mengatakan bahwa inna ardud dunya ba'da an tamudda wa tattasi' ittisa'an fi qawlihi ta'ala wa idhal ardu muddat fatakun hiya ardul mahsyar. Menurut pendapat ini bahwa bumi yang kita injak hari ini yang kelak nanti itu akan meluaskan dirinya, melebarkan dirinya, maka setelah dia melebar ittisa'an fatakun hiya ardul mahsyar, maka itulah yang menjadi bumi mahsyar itu. Fa'ala qawlihim inna at-taghyir alladhi sayuhdath innama yakunu fi sifatil ard la fi dhatiha. Menurut pendapat mereka, inna at-taghyir, perubahan, alladhi sayahdusu, yang akan terjadi, innama yakunu fi sifatil ardi, yang terjadi perubahannya adalah sifat bumi, la fi dzatiha, bukan zatnya, bukan bentuknya. Ai innal arda tataghayyar fi sifatiha haitsu tadukku jibaluha wa tusawwa wadiyanaha wa tazhabu biharha wa anharuha thumma tamuddu muddan. Jadi yang berubah itu adalah sifat-sifat bumi, di mana sudah tidak ada lagi gunung-gunung, sudah tidak ada lagi lautan, dan sudah tidak ada lagi sungai. Semuanya rata. Wa fi hadha taghyir sifatil ard. Dalam konteks ini yang berubah itu adalah sifat-sifat bumi. Walakin dzatul ard baqiyah wa hiya 'indahum ardul mahsyar. Tetapi zatiyah bumi, wujud bumi baqiyah, masih tetap. Wa hiya 'indahum ardul mahsyar. Maka menurut pendapat ulama ini, itulah yang disebut dengan ardul mahsyar, bumi mahsyar. Wa man dhahaba ila anna at-taghyir yaqa' fi sifatil ardi la fi dzatiha. Ada pula pendapat ulama yang mengatakan bahwa yang berubah itu adalah sifat-sifat bumi, la fi dzatiha, bukan zatiyah bumi. Hadza yaqa' li ardid dunya walakin ardul mauqif ghairuha. Ini yang terjadi pada bumi dunia. Walakin ardul mauqif ghairuha. Tetapi bumi yang kelak akan diisi oleh makhluk, yaitu bumi di mana manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi mauqif itu tidak sama dengan bumi yang diinjak oleh manusia hari ini. Wa qala fil fathi, di dalam kitab Fathul Bari, Al-Imam Abu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa inna ardad dunya tatmahil wa ta'dum wa inna ardal al-mawqif tatajaddad isyaratan minhu ila anna ardal mahsyari hiya ard ghairu ardid dunya. Bumi mahsyar kelak itu tidak sama dengan bumi yang ada di dunia sekarang ini. Tatajaddad, dia akan menjadi bumi baru. Dari sini kita bisa tahu bahwa wal khilafu innama waqa'a fi tafsir qaulihi ta'ala. Terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama tafsir itu ada pada interpretasi firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Hari di mana bumi ini diganti dengan bumi yang lain. Wa akhraja fi hadzal khusus an Abdul Muhammad At-Tabari fi tafsirihim wal Baihaqi fi Sya'b al-Iman. Dalam hal ini Imam At-Tabari diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu
yaitu interpretasi Ibnu Mas'ud, seorang mufassir dari kalangan sahabat, berkaitan dengan bagaimana interpretasi beliau terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi yauma tubaddalul ardu ghairul ard. Kata Ibnu Mas'ud begini, tubaddalul ardu ardan, kelak bumi yang ada sekarang ini akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala ardon, dengan bumi ka'annaha fiddah, zatnya seakan-akan bumi mahsyar itu seperti perak, lam yasfik fiha dam haram wa lam ya'mal 'alaiha khati'ah. Di atas bumi itu tidak bisa dia menyerap darah, sehingga tidak lagi ada pertumpahan darah di bumi mahsyar. Ai inna ardul mahsyar ghairuha. Dari sini kita bisa tahu bahwa bumi mahsyar itu tidak sama dengan bumi yang ada di dunia ini. Kalau kita lihat dari pendapat Al-Imam Al-Alusi an ba'dil ulama'i, beliau menukil dari beberapa ulama, annal arda tubdalu awwalan sifatuha. Kata Imam Alusi bahwa bumi itu kelak yang awal kali diganti itu adalah sifat-sifat bumi. Thumma tubdalu dzatuha, kemudian barulah zatiyahnya yang dirubah. Ai tubdalu ghairaha, yakni diganti dengan bumi yang lain. Wa tubdalu dzat sayakunu ba'da an tuhaddits al-ard akhbaraha. Terjadinya transisi atau perubahan zatiyah bumi itu setelah bumi memberitakan akhbarnya. Ay ba'da an tuzalzal wa tadukku jibalaha wa yuhsyarun nasu 'alaiha, yaitu pasca bumi memberitakan, pasca bumi bergoncang keras, dan setelah gunung-gunung yang ada di permukaan bumi ini tercabut ke angkasa dan merusak dirinya. Lalu kemudian wa yuhsyarun nasu 'alaiha, kemudian seluruh manusia dibangkitkan menjadi satu tempat, di satu tempat. Wa ba'da an yukhriju min quburihim, yaitu setelah manusia dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dimuntahkan oleh bumi dari perut bumi, yaitu dari kubur-kubur mereka. Hadhihi ba'dul ara', lakin umumur ra'yi min al-ulama wal fuqaha anna ardud dunya laysat hiya ardul mahsyar fa ardul mahsyar ghairaha. Yang bisa kita simpulkan adalah bahwa bumi yang kita injak hari ini bukanlah bumi mahsyar, atau bumi mahsyar kelak tidak sama dengan bumi yang ada di dunia hari ini. Inilah pendapat dari mayoritas para ulama, juga dari kalangan ahli fikih. Faqad intaha daur ardid dunya, peran bumi dunia ini sudah habis, sudah selesai. Ba'da an yufajjirallahu biharaha wa anharaha, yaitu setelah Allah Subhanahu wa taala menghabiskan air yang ada di lautan, demikian juga air yang ada di sungai-sungai. Wa yadukku jibaluha wa yamudduha muddan kabiran, dan setelah gunung-gunung berjalan ke angkasa dan merusak dirinya, dan setelah bumi yamuddu muddan kabiran, tamuddu melebar dan meluas dengan diameter yang tidak ada tahu ukurannya kecuali hanya Allah. Liyuhsyarun nas ba'da nafkhatil ba'ts, semua itu untuk menggiring manusia ba'da nafkhatil ba'ts, setelah ditiupkannya sangkakala kebangkitan. Fayajma'uhum jami'an, lalu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan, menjadikan satu semuanya, insahum, semua manusia, wajinnahum, semua jin, wahsyahum, semua hewan, watairahum, semua burung, fayulaquna ma yulaquna min al-azabi waz-zulli, setelah itu mereka akan mendapati ma yulaquna min al-azab waz-zulli, rendahan, azab dan kehinaan. Fa idza ma iktamala al-hasyr, ketika hari di mana seluruh makhluk itu
dikumpulkan menjadi satu. Allamallahu subhanahu wa ta'ala bi'ilmihi al-azali, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan dengan ilmunya yang azali, annal khalaiq kullahum majmu'un, semua makhluk semuanya tiada tersisa satupun, tiada terkecuali satupun, majmu'una dikumpulkan menjadi satu, duna nuqsanin li ahad minhum, tanpa terkecuali. Naqluhum bi qudratih, perpindahan mereka, transisi mereka dari satu tempat ke tempat yang lain, ila ardil mahsyari, menuju mahsyar, menuju bumi mahsyar, bi qudratih, berdasar kepada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan berdasar kepada keinginan mereka. Sebagaimana mereka ketika hidup di dunia, mereka punya keinginan untuk menjalankan kakinya kemanapun mereka inginkan, tapi di mahsyar tidak. Keinginan mereka sudah tidak mau dituruti lagi oleh kaki mereka, karena kaki mereka hanya menuruti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaki mereka itu akan berjalan sesuai dengan kudrahnya Allah, allati yatimu hisab alaiha yaumal qiyamah, yaitu digiring menuju hari di mana manusia, semua makhluk harus mempertanggungjawabkan pertanggungjawabannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, allati yamtad ila 50,000 sana, di mana waktunya, durasinya 50,000 sana, 50.000 tahun. Wa amma dalilu anna ardal mahsyar ghair ardil dunya allati yuhsyaru an-nasu 'alaiha. Jika kita berbicara tentang dalil tentang bumi mahsyar, bukanlah bumi dunia, dan yuhsyarun nasu 'alaiha ba'da khurujihim minal qubur, dalil tentang bagaimana manusia itu dikumpulkan menjadi satu setelah mereka dibangkitkan dari alam kubur, maka dalilnya cukup banyak. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Para malaikat warruh dan Jibril alaihissalam, ta'aruju, dia mi'raj, naik menuju Allah subhanahu wa ta'ala, fi yawmin, dalam satu hari, kana miqdaru 50,000 sana, dalam satu hari yang durasinya, waktunya itu adalah 50,000 sana, seukuran 50.000 tahun. Fahadhil ayat al-karimah hiya liyawmil qiyamah. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana hari kiamat itu, bittifaqi jami'il mufassirin wal ulama, dan ini disepakati oleh seluruh mufassir dan seluruh ulama. Fa ma'na qaulu ta'ala, maka makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, ta'rujul malaikatu warruhu ilaih, ay tas'udu al malaikatu warruhu. Wa makna ta'rujul malaika itu adalah para malaikat itu naik, warruhu, demikian juga malaikat Jibril, isyaratan ila annal khalaiq, hal itu menjadi isyarat, tanda bahwa annal khalaiq jami'an, seluruh makhluk, allati laha arwah, yang memiliki ruh, wa ajsad, dan memiliki jasad, satuhasabu yaumal qiyamah, akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Fal khalaiq ba'da hasyriha, makhluk-makhluk itu setelah dikumpulkan menjadi satu, alal ardi, di atas bumi, bisifatin muaqqadah, dengan batas waktu tertentu, ya'tihal amru al-ilahi fi qawlihi ta'ala, lalu datanglah bagaimana al-amr al-ilahi, yaitu dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bis-sahirah. Fa innama hiya zajratun wahidah, sesungguhnya pengembalian itu hanyalah satu kali tiupan saja. Fa idahum bis-sahirah, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Hadhil ayat al-karimah, ayat ini ad-dalil, hiya ad-dalil as-sahih ala anna al-khalaiq ba'da an yuhsyaru 'ala al-ardi yuzjaruna zajratan wahidah, bahwa makhluk-makhluk itu ba'da an yuhsyaru, setelah mereka itu
dikumpulkan menjadi satu di atas bumi mahsyar, yusjaruna zajratan wahidah, mereka dihidupkan kembali dengan begitu cepat. Fayantaqiluna biqudratihi ila ardil mahsyar, lalu kemudian mereka berpindah tentunya dengan kekuasaan Allah, bukan kekuasaan hati mereka. Kemana? Ila ardil mahsyar, menuju bumi mahsyar. Fastaqdama Allah subhanahu wa ta'ala kalimat zajra wahidah, karena itu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan lafaz zajra wahidah. Wa indama akhraja Allah subhanahu wa ta'ala ibadahu min batinil ardi, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan hamba-hambanya, makhluk-makhluknya, min batinil ardi, dari perut bumi, lam yasta'mil mithla hadzal uslub, Allah tidak menggunakan uslub seperti ini. Fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bis-sahira wa innama kanat al-ayat, tetapi ayat-ayat allati qaddamtu laha bi ghairi hadzal uslub, yang sudah disebutkan di atas itu tidak menggunakan uslub demikian, tetapi menggunakan uslub-uslub yang lain atau style-style bahasa yang lain. Sebagai contoh, fa idahum minal ajdath ila rabbihim yansilun, fa idahum qiyamun yanzurun, wa taral ardu barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada yawma yakhrujuna minal ajdath sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun. فترى هذه الآيات أسلوبا مختلفا تماما عن الآيتين الكريمتين. Ayat-ayat tersebut itu secara stylistika berbeda dengan dua ayat di atas, yaitu ayat fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum as-sahirun, fa idahum bis-sahirah. Fal ayat yani innama hiya zajratun wahidah fa idahum bis-sahirah, maka ayat yang pertama, hiya ayatu hasyrin nas ala ardi dunya fa innama hiya zajratun wahidah, maka ayat ini menyatakan, menunjukkan bahwa khusyiran nasu ala ardi dunya, manusia dikumpulkan menjadi satu ala ardi dunya, di atas bumi dunia. Wal ayatani al-karimatani al-akhiratani huma li hasyril khalaiq ala ardil mahsyar fa idahum bis-sahirah. Itu menyatakan makna bahwa makhluk-makhluk itu dikumpulkan menjadi satu oleh Allah subhanahu wa ta'ala ala ardil mahsyar, bukan lagi di bumi dunia tetapi di bumi mahsyar. Wallati yubja'u 'alaiha hisabul khalaiq, maka disitulah persidangan Allah subhanahu wa ta'ala, hisab manusia, hisab makhluk-makhluk dimulai. Fazajratu hiya amrullahi subhanahu wa ta'ala alladhi idza qala lisyai' kun fayakun. Maka zajrah di sini yaitu tiba-tiba mereka dibangkitkan oleh Allah, ditiup dalam sekali tiupan, itu tiupannya malaikat Israfil, lalu mereka bangkit. Maka dalam hal ini kita harus ingat kembali bahwa idza qala li syai', saat Allah menghendaki untuk berkata tentang sesuatu, tinggal mengatakan kun fayakun, sebagaimana dalam firman Allah, wama amruna illa wahidah kalamhil basar, tiadalah urusan kami itu hanya sekali saja, kalamhil basar, seperti sekejap mata. Wallahu a'lam bissawab.